Bayangan ini terukir untuk selamanya dalam ingatanku. Setiap garis, setiap bagian dari wajah yang mengerikan dari orang yang membunuh orang tuaku dan merampas daripadaku semua yang dapat menjadi masa depan yang ceria bagiku. Itu Bapak Haji. Semuanya ada. Dialah satu-satunya kerabat yang aku kenal. Baiklah, berangkat saja. Dia memiliki bisnis kecil. Dan aku tahu Hati-hati aku berutang banyak padanya. Dan aku hanya mampu membalasnya dengan bekerja. Sejak kecil, hanyalah kerja keras yang aku tahu. Berapa sak yang kamu bawa? Apakah Bapak yang berhak menerima kiriman ini? Dia tidak di sini, tapi tak masalah. Dia minta saya menanganinya. Selain itu saya guru di sini. Hanya 5 sak. Taruh di mana nih? Di sana, di sebelah sana. Namaku Yusuf. Dan kamu? Abdul. Hei, ada apa? Kenapa kamu, Abdul? Abdul! Maaf. Keterlaluan kamu. Baru saja saya mau tidur. Kamu sudah... Saya bilang maaf. Seperti apakah jembatan itu, Abdul? Dibuat dari apa? Seperti jembatan ketika saya jatuh pada waktu kecil. Terbuat dari bambu. Tidak kuat. Dan sempit. Di bawah jembatan itu, apa kamu melihat air mengalir? Suatu sungai seperti di tempat kamu jatuh dulu? Tidak? Jadi apa yang kau lihat, Abdul? Gelap. Sangat gelap. Saya tidak melihat apapun. Saya hanya merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan dan kemudian saya terbangun merasa baru terlepas dari cekikan. Nafas saya tersengal-sengal, Pak Hasim. Sejak malam orang tua saya dibunuh, mimpi ini selalu menghantui saya. Apakah itu berhubungan dengan kepahitanku terhadap pembunuh orang tua saya? Itukah sebabnya hingga sampai sekarang saya tidak bisa melupakan wajahnya? Tetapi mengapa jembatan? Mengapa saya selalu bermimpi tentang jembatan? Apakah artinya itu, Bapak Hasim? Itu pertanda buruk, Abdul. Setiap orang harus melewati jembatan dahsyat itu sebelum mereka mencapai surga. Tapi itu bukan sembarang jembatan. Mungkin kelihatannya tidak kuat dan sempit, tapi ujungnya tajam, setajam ujung silet. Setiap orang yang percaya kepada Allah harus menyeberang jembatan itu. Dari setiap langkah yang ditapakkan, telapak kaki akan tersayat dan teriris tipis. Rasa sakit tiap luka tidak berarti bagi orang yang menyeberangi jembatan itu. Tidak sama sekali. Yang terpenting ialah jangan sampai ia jatuh. Mengapa? Ada apa di bawah jembatan itu? Hanya hukuman wajarlah yang disediakan bagi semua yang berbuat jahat dan melanggar perintah Allah.
dan hampir seperti lubang tak berujung dari kegelapan dan penderitaan. Saya tak mengerti. Kamu lihat kelapa ini? Jika dilepaskan dari jembatan, pada waktu sampai di bawah, kelapa ini telah menjadi pohon yang tinggi. Sedalam itukah? Lalu kemudian? Di tempat itulah jiwa menjalani hukuman kekal. Neraka. Ya, di neraka ada penderitaan kekal di tengah api yang tak terpadamkan. Jadi mimpi saya suatu pertanda buruk. Karena menunjukkan bahwa saya jatuh. Itu artinya... Tidak Bapak Hasim. Saya tidak mau ke sana. Orang yang berdosa dibawa ke sana ketika mereka mati. Tapi saya tidak pernah... Walaupun demikian, mimpimu mungkin mengingatkanmu bahwa kamu harus berbuat baik kalau kamu ingin luput dari siksaan untuk mereka yang jatuh dari jembatan. Tapi saya tidak pernah menipu atau melukai. Saya bukanlah... Al-Quran, Abdul. Apakah kamu membaca Al-Quran? Kamu akan menemukan semua jawaban yang kamu cari selama ini di sana. Saya melihat kamu mengirim tepat 15 saksemen, Abdul. Tolong tanda tangani nota ini supaya saya dapat menunjukkannya ke Pak Akmuradi. Bisakah saya bawa ini ke Pak Haji? Bukankah itu akan merepotkanmu? Jangan memalukan saya karena saya tidak bisa menulis. Saya tidak tahu, tapi mungkin saya bisa menolong masalahmu. Saya guru di sini, dan saya bisa mengajarmu cara membaca dan menulis. Jika kamu mau, tidak usah bayar. Saya tidak punya masalah. Ayo kita pergi. Itu pertanda buruk, Abdul. Apakah kamu membaca Al-Quran? Quran? Neraka. Ya, di neraka ada penderitaan kekal di tengah api yang tak terpadamkan. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bu, Abdul tidak bisa membaca. Ibu ajari dia membaca. Ia selalu menyimpan barang di tempat yang salah. Jangan ganggu saya. Baca saja pelajaranmu. Abdul!
Abdul, bagaimana kabarmu? Tunggu, apakah kamu marah padaku? Saya minta maaf atas apa yang saya katakan. Saya tidak bermaksud menyinggungmu ketika kita bertemu di sekolah. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin menolongmu. Saya tidak minta pertolongan. Kenapa Bapak tidak biarkan saya? Karena saya tahu kamu ingin belajar. Kamu tidak pernah diberi kesempatan untuk belajar. Saya tidak punya uang sekolah. Dan sudah terlambat bagi saya untuk kembali ke sekolah. Abdul, seperti apa yang saya katakan sebelumnya, ini gratis. Bapak mau apa dari saya? Saya sudah lama mengajar. Banyak murid-murid saya seperti kamu. Mereka tidak punya uang, tapi bersedia bekerja keras. Ah, masa? Abdul, kamu tahu kan tempat saya? Abdul, kamu sudah bersihkan kamarmu? Juga. Dari mana kamu? Kamu meninggalkan tempat karung semen berantakan. Jika kamu tidak atur yang benar, saknya akan jatuh. Ada apa dengan kamu? Tadi dia marahi anakmu. Akhir-akhir ini kamu aneh, Abdul. Itu tidak dibenarkan, Abdul. Allah tidak senang dengan orang yang mudah marah dan cepat tersinggung. Saya minta maaf. Itu tidak akan terulang lagi. Aduh, ada orang. Tolong, saya tidak bisa bernafas. Aduh, ada yang tolong saya. Tolonglah saya. Hei, ada apa dengan kamu? Sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa sampai tertindih? Saya tidak percaya ini. Apa yang terjadi? Yusuf menyuruh saya mengatur sak semen ini. Tapi kamu tahu, tiba-tiba sak semen ini menimpa saya. Itulah sebabnya semen-semen itu menindih saya. Yusuf? Di mana Yusuf? Ismail, apa yang kamu lakukan di situ? Dia bilang Bapak suruh menyusun kembali sak-sak semen ini. Tidak, sebenarnya saya tidak sengaja menyentuh sak semen itu. Rupanya saya terpeleset. Ismail, kamu tahu tidak seharusnya kamu main di sini kan? Ini. Sebenarnya Yusuf tidak menyuruh saya menyusun sak-sak semen ini. Saya berbohong. Baiklah, sekarang kembali. Kembali ke kelas dan selesaikan tugasmu. Cepat. Anak-anak. Bisa tolong bantu saya? Dia murid saya. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dan usahakan dia tinggal di sekolah ini. Untuk menolong saya membersihkan ruangan kelas. Dan kemudian dia datang minta saya untuk mengajar dia membaca dan menulis. Ada apa-apa? Liburan. Sedikit lagi. Ada apa? Mengapa kamu ke sini? Ada semen lagi yang harus kamu antar. Sebenarnya tadi saya mencari Bapak. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Baiklah, mari kita ngomong-ngomong di sana. Makasih ya. Ketika orang tua saya meninggal, saya harus berhenti sekolah dan tinggal dengan paman saya. Saya tidak tahu mengapa mereka dibunuh. Mereka dibunuh oleh dua orang yang saya tidak kenal. Saya melihat bagaimana mereka dibunuh tanpa belas kasihan. Saya tidak pernah lupa malam itu. Mereka seperti monster mengejar saya. Mereka ingin membunuh saya juga.
Saya pasti mati saat itu jika saya tidak terjatuh dari jembatan. Airnya begitu dingin, tapi saya berusaha berenang ke seberang. Dan ketika saya yakin bahwa ia sudah pergi, saya kembali ke rumah. Dan lalu apa, Abdul? Saya melihat rumah saya terbakar. Dan orang tua saya bermanikan darah. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain hanya melihat. Sementara rumah saya terbakar habis. Saya menjerit dan menjerit, tetapi tidak ada seorang pun yang menolong saya. Dan nyala api menghabiskan apa yang pernah ada di dalam hidup saya. Ibu saya, ayah saya, dan kehidupan yang mereka coba bangun. Tapi bukankah Haji Hamir pernah mengirimmu ke sekolah? Bukankah dia... Saya kira dia saudara ayahmu. Dia sekedar kerabat jauh. Dia bukan orang jahat, tetapi dia perlakuan saya seperti salah satu karyawannya. Satu-satunya yang pernah saya belajar ialah bagaimana menulis huruf pertama-tama saya, bagaimana menghitung, bagaimana melihat jam. Apakah kamu percaya bahwa impianmu tetap bisa dikabulkan, Abdul? Bahwa kamu tetap bisa belajar dan menyelesaikan sekolah? Abdul, tidak pernah terlalu terlambat. Saya ingin balas dendam. Balas dendam bukanlah jawaban. Dia menghancurkan hidupku. Dia harus membayar dengan nyawanya. Insya Allah. Abdul, satu tindakan pembunuhan hanya mengundang banyak pembunuhan lainnya. Apakah kamu percaya dengan Kamu membunuh bukan dia? Allah. Nanti saya kirim semua minggu depan ya. Berapa harganya? Masih banyak persediaan toh. Saya akan kirim. Akhirnya aku temukan kamu. Abdul, berhenti, berhenti. Kenapa kau? Mengapa kamu lakukan itu? Hah? Kenapa kamu pukul dia? Kenapa dia? Apakah dia mencuri dari kamu? Menipu kamu? Apa? Mengapa kamu berkelahi dengan dia? Hah? Dia lakukan apa sama kamu? Sini. Dengar baik-baik, Abdul, karena saya tidak akan mengulangi. Jika kamu tidak menjaga tabiatmu, saya terpaksa meminta kamu meninggalkan rumah ini. Tak kubiarkan kau menghancurkan nama baik saya di sini. Saya tidak membesarkan kamu untuk mendatangkan malu di rumah ini. Apakah itu jelas? Assalamualaikum. Abdul? Mau minum air? Saya kira kamu Yusuf, tapi rupanya bukan. Pak Almoradi tadi datang ke sini. Dia minta saya meninggalkan gubuk kecilku ini karena sekolah akan dimulai.
Dia berkata bahwa saya bisa tinggal dengan Yusuf. Tapi saya senang di sini karena saya bisa membantu mereka bersih-bersih. Bolehkah saya tidur di sini malam ini, Ismail? Kenapa? Begini. Pintu di rumah saya udah dikunci sehingga saya tidak bisa masuk. Saya pulang terlambat dan semua sudah tertidur waktu saya pulang. Saya akan pulang besok pagi-pagi sekali. Oh, tentu saja. Kamu bisa tidur di sini dan saya akan tidur di lantai. Hati-hati, banyak nyamuk di sini. Kamu harus tahan dengan mereka. Usir saja mereka sampai kamu bisa tidur sendiri. Jika bisa, gosok saja dengan minyak besok pagi. Kalau kamu mau, gigitannya akan hilang sendiri. Jika masih gatal, besok pagi kamu pergi saja ke sungai dan mandi. Saya akan coba tidur sekarang. Oh, saya pikir kamu akan tidur sekarang. Buku apa ini? Tidak, ini hanyalah tugas dari Yusuf. Ini adalah Al-Quran, bukan? Yusuf mengajar kamu membaca Al-Quran ya? Suatu hari, saya akan belajar membaca juga. Oh, kamu di sini. Ini milikmu? Ini berantakan tadi. Anak saya main dengannya. Amir minta saya mengemasi barang-barangmu. Darah padamu tadi malam tapi apabila kamu tidak pulang, dia minta saya memberitahu kamu untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal lain. Dia memberi kamu ini. Mungkin cukup untuk kamu cari tempat tinggal lain, paling tidak sampai kamu mendapat pekerjaan baru. Jadi, apa ada pesan untuk Haji Amir? Terima kasih untuk semua yang telah dilakukan. Tolong sampaikan bahwa saya tidak akan pernah melupakan dia. Dan maafkan saya atas semua kesalahan yang telah saya perbuat. Saya mohon diri sekarang. Saya sudah menunggu kamu. Saya tahu kamu akan kembali. Dari mana Bapak tahu? Saya merasakannya. Saya sedang berpikir kalau boleh saya tinggal di sini sampai saya menemukan tempat yang bisa saya sewa. Hanya untuk beberapa hari. Antara Pak Haji dan saya terjadi salah pengertian. Saya tidak punya uang sekarang tapi Kita bisa bicarakan itu nanti. Ismail, tolong bawa ini. Mulai hari ini, kamu dan Ismail akan tinggal di rumah saya. Saya tinggal sendiri dan ada kamar yang tak terpakai, jadi tak masalah. Ismail, hati-hati. terima kasih Bapak berikan tempat tinggal bagi saya. Gak masalah. Jadi, berapa lama Bapak tinggal di sini? Tidak terlalu lama. Ini dia rumahnya. Saya harap kamu akan betah tinggal di sini. Bagus sekali. Ismail, bawa barangnya Abdul ke kamar. Itu saya, anak kedua. Saya mungkin seumur Ismail pada waktu itu. Di mana mereka sekarang? Di Sultan Kudarat. Adikku, Rewa,
meninggal ketika dia berusia 12 tahun. Dia terkena malaria. Yang tertua, dia tinggal dengan orang tamu di Kudarat. Sebenarnya saya tidak tahu di mana dia. Pernahkah kamu pulang? Tidak lagi. Sudah sejak lama. Orang tua saya tidak mengakui saya. Mungkin mereka tidak akan pernah menerima saya kembali. Mengapa? Maukah kamu minum teh? Mengapa mereka mengusir kamu? Apa yang kamu lakukan? Saya berdiri teguh mengikuti jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Saya akan ceritakan itu lain kali. Kamu tidak akan mengerti saya sekarang. Mungkin lebih baik kamu mengatur barangmu saja. Mari, saya tunjukkan kamarmu. Ku kan sembah, sembah, sembah Allah. Ku kan sembah, sembah, sembah Allah. Dengan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku kan sembah, sembah Allah. Ku kan sembah, sembah, sembah Allah. Ku kan sembah, sembah, sembah Allah. Dengan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku kan sembah, sembah Allah. Apa itu? Hanya batu-batu. Saya suka memungutnya jika saya sedang berjalan di pinggir sungai. Tapi mengapa kamu menyimpan batu-batu itu? Kelihatan seperti batu biasa bagi saya. Tapi untuk saya, batu itu adalah penting. Seperti yang ini. Saya temukan ini waktu saya berhasil menulis alfabet dengan benar, tanpa satu kesalahan pun. Wah, yang ini bagus sekali. Apa yang terjadi ketika kamu menemukan yang ini? Kata Yusuf, dari semua batu yang pernah saya lihat, hanya beberapa batu yang halus dan layak untuk disimpan dalam koleksi saya. Batu ini adalah satu-satunya batu yang memantulkan cahaya bulan. Tapi yang lain tidak bagus, hanya batu yang biasa yang ada di dalam sungai. Iya, tapi mengapa kamu menyimpan yang itu? Apa yang terjadi padamu waktu itu? Saya ingin jadi seperti batu yang bersinar ini. Jika malam datang, saya yang pertama akan memantulkan cahaya. Sehingga... Jadi kalau kamu besar, suatu hari kamu ingin menjadi seorang manusia batu. Yusuf berkata bahwa kita semua adalah seperti benih-benih padi yang ditanam di ladang. Beberapa tumbuh di tanah yang baik, beberapa lagi tumbuh dikelilingi oleh banyak semak belukar. Tapi ketika panen datang, padi akan dikumpulkan dan dibawa ke dalam lumbung, dan semak belukar itu akan dibakar. Saya tidak tahu dengan kamu, tapi saya tidak ingin menjadi rumput yang dibakar itu, atau seperti batu kasar yang terhanyut oleh sungai. Ismail, sini sebentar. Abdul, Abdul, bangun, bangun. Abdul. Abdul, Jembatan itu. jembatan apa? Saya mimpi jembatan lagi. Mimpi buruk? Yusuf.
Kamu harus ajari saya membaca Al-Quran. Saya tidak ingin jatuh dari jembatan itu dan menderita di dalam kegelapan, kemudian berakhir di api. Apa hubungannya membaca Al-Quran dengan jembatan di dalam mimpimu itu? Bapak Hasim berkata, jika saya melakukan perbuatan baik yang diajarkan di Al-Quran, mungkin semua dosa yang telah saya lakukan dapat dibersihkan. Bayangan yang selalu datang mengejar di dalam mimpi saya, apakah mungkin itu setan yang akan menjatuhkan saya dari jembatan? Kamu yakin itu bayangan? Dan apakah kamu dapat menggambarkannya? Tidak. Dia hanya terus mengejar-ngejar saya. Dan ketika dia semakin dekat, saya tiba-tiba terbangun. Itulah sebabnya saya berpikir bahwa bayangan itu datang dari kegelapan. Aduh, bagaimana jika ternyata sebaliknya? Bagaimana jika bayangan itulah yang menolongmu supaya kamu tidak terjatuh? Saya tidak mengerti. Kamu harus mengerti bahwa perbuatan baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan kamu dari lubang kegelapan, Abdul. Lalu apa lagi? Saya pikir hanya kebaikan yang dapat meringankan dosa kita, Yusuf. Semua orang berdosa. Kita tidak menjadi sempurna dan membersihkan diri dari semua dosa. Saya percaya kepada Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah. Saya mulai membaca kitab sejak saya masih sangat-sangat muda, meski belum cukup umur untuk ke madrasah. Ya Abdul, saya telah membaca seluruh kitab. Semuanya? Adakah hal yang lain untuk diketahui daripada Al-Quran? Allah telah mengutus banyak utusan. Saya telah mencoba mengikuti semua ajaran mereka. Saya telah mendengar tentang Injil. Tapi saya ingat Bapak Hasim berkata bahwa itu sudah hilang. Di mana kamu menemukannya? Di Alkitab. Alkitab? Kamu sadar apa yang kamu katakan? Kamu membaca buku terkutuk milik orang Kristen itu? Apakah kamu gila? Abdul, Jangan katakan lagi. Saya hanya mau tidur. Saya tidak ingin berbicara lagi. Cepat, tolong saya. aduh. Ayo bawa dia ke rumah sakit, Abdul. Jangan. Saya punya obat di rumah ini. Siapa orang itu? Mengapa ia menyerangmu? Tolong bawa saja ke kamarku. Makasih. Mengapa orang itu ingin membunuhmu? Sudah kuduga hal ini. Saya tahu akan terjadi. Ada yang menginginkan kematianku. Siapa? Maafkan aku, Abdul. Saya belum bisa menceritakan hal ini sekarang. Apakah kamu melukai seseorang? Tidak ada. Lalu mengapa ia ingin membunuhmu? Hanya karena saya berdiri untuk apa yang benar. Kamu selalu mengatakan itu. Jadi jika kamu berdiri untuk apa yang benar, kamu bisa terbunuh karenanya. Saya tidak tahu lagi mana yang benar dan salah. Tapi saya tidak takut lagi. Tidak ada yang menakuti saya sekarang. Hanya tubuhku akan mati, Abdul. Dan saya tahu ada kehidupan yang lebih baik yang menungguku. Dalam kehidupan itu tidak ada lagi kematian.
Ada apa, Pak? Tadi malam ada perampokan di toko Haji Amir. Bisakah kamu ikut kami untuk menjawab pertanyaan? Pak Polisi, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang Anda inginkan? Saya bukan pencuri. Ayolah, ikut saja dengan kami. Mengapa saya harus pergi ke kantor polisi? Apakah Bapak Haji mengirim Bapak untuk menangkap saya? Saya bukanlah pencuri. Pak Polisi, bisakah tunggu Pak Yusuf? Sudah, ikut saja. Kami hanya ingin bertanya. Tak usah takut kalau kamu tidak lakukan apa-apa. Saya tidak mau masuk penjara. Saya bukanlah pencuri. Lepaskan Ayo, saya. cepat. Yusuf, Abdul. Ismail, apa yang terjadi dengan Abdul? Dia ditangkap oleh Pak Polisi di sekolah. Pak Haji menuduh Abdul mencuri di tokonya tadi malam. Apa? Saya sudah minta polisi untuk menunggu Bapak, tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tetap membawa Abdul ke kantor polisi. Apa yang akan kita lakukan, Yusuf? Dia akan dibebaskan, bukan? Apakah kita harus berdoa untuknya? Hei, kamu ada tamu. Saya bersumpah demi nama Allah bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi tadi malam. Mengapa Pak Haji lakukan ini pada saya? Ini yang kamu lakukan setelah lama ku mengasuhmu? Saya tidak bersalah. Percayalah kepada saya. Inikah yang kamu pelajari dengan tinggal bersama seorang kafir? Kamu pikir saya tidak tahu bahwa kamu tinggal di rumah guru itu? Dia adalah kafir. Dia perlahan-lahan meracuni pikiranmu, memenuhi hatimu dengan segala macam kebohongan yang perlahan-lahan membunuh jiwamu. Saya tidak mengerti. Pak Haji membicarakan Yusuf. Tapi saya tidak melihat apa yang telah dia lakukan berhubungan dengan kejahatan yang Pak Haji tuduhkan padaku. Mereka akan melepaskan kamu jika kamu bersumpah tidak pernah bertemu kafir itu lagi. Saya bersedia menerima kamu kembali dan memberikan pekerjaanmu kembali, asal kau lakukan yang kukatakan. Mengapa Yusuf dikatakan kafir? Apa yang Pak Haji tahu tentang dia? Abdul, pikirkan baik-baik yang saya katakan. Tapi saya ingin menegaskan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan perampokan itu. Saya tahu itu. Tetapi saya tidak membiarkan kamu mengambil nama baik yang telah saya lindungi bertahun-tahun. Temanmu datang dari kegelapan. Orang-orang yang kenal kami akan menertawakan kami. Mereka berpikir bahwa saya tidak pernah mengajar kamu apa artinya mengikuti Allah dan menjadi seorang yang soleh. Bapak Haji, inikah cara Bapak Haji melindungi saya dari orang yang Pak Haji anggap berbahaya? Pak Haji menangkap dan menuduh saya dengan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya Bapak selesai Haji. di sini. Bapak Haji!